Bab 5 revenue cycle. Nah, bab 5 sampai bab 9 ini kan satu paket ya. Satu kesatuan sebetulnya. Karena kita bicara tentang siklus sistem informasi akunting. Nah, siklus SIA ini ada 5 komponen. Kita lihat di sini. Di dalamnya ada 5 komponen. Yang pertama ini bab 5 ini revenue cycle. Yang bab 6 expenditure. Kemudian bab 7 kalau nggak salah production cycle. Bab 8 itu GL and reporting system yang di dalamnya ada financing cycle. Nah, bab 9 ini HR cycle. Jadi siklus-siklus ini satu kesatuan sebetulnya. Gitu. Cuman kita mempelajarinya dengan mengunjunginya satu-satu. Nah, tapi sebetulnya di dalam gambaran besarnya mereka ini saling berhubungan, saling terkait. Dan siklus ini terjadi di dalam perusahaan, terlepas dari skalanya. Jadi baik itu di perusahaan yang kecil, mikro, maupun yang di enterprise, siklus ini berjalan, terjadi gitu. Nah, hanya nanti aktivitasnya yang dilakukan itu apakah masih tradisional atau sudah tersistemisasi. Nah, bedanya di situ saja. Tapi siklus ini sebetulnya jalan juga, meskipun di toko kelontong gitu ya. Ada siklus ini enggak? Ada. Gitu. Nah, tinggal siapa yang berperan, siapa yang menjalankan, jalankannya bagaimana, bedanya di situ. Ada yang masih menjalankannya tradisional. Misalnya GL and reporting sistemnya. Kalau di toko kelontong gitu, ya mungkin masih ada yang pakai buku. Dicatat pemasukan sekian, ada orang beli, customer beli barang-barang dicatat. Beli barang ini itu sekian gitu kan. Nah, di Alfamart terjadi juga. Mereka lebih modern pencatatannya, lebih canggih lah. Nah, mesin kasirnya. Nah, mesin kasir langsung terkoneksi ke database. Nah, begitu juga di bank misalnya. Bank itu kan enterprise, skalanya enterprise. Di teller, nah, sistem tellernya langsung terkoneksi dengan core banking. Jadi setiap transaksi langsung tercatat. Nah, ini juga sudah tersistemisasi. Nah, bedanya di situ. Oke, nah, lalu kemudian ceritanya gimana? Cerita gambaran besarnya ini. Nah, ini kita bisa mulai dari misalnya revenue cycle. Nah, perlu diingat bahwa mulai bab 2 itu kita dikenalkan dengan konsep dualitas ekonomis ya. Economic duality. Economic duality itu dalam satu aktivitas transaksi itu ada dua aktivitas yang berpasangan namun berlawanan arah. Nah, ini memberi dan mendapatkan gitu. Give and get. Get and give. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, ini kita pasti mendapatkan sesuatu. Kalau kita mendapatkan sesuatu, pasti kita harus memberikan sesuatu. Nah, nanti pengaruhnya dampaknya ke resource yang kita miliki. Kita dapatnya apa, kita mau memberikan apa. Nah, ini aktivitas transaksi, aktivitas trading, pertukaran gitu. Ekonomi berjalan itu ya di atas pertukaran-pertukaran seperti itu. Kalau zaman purba dulu namanya barter, ya kan. Kamu punya nanas berapa? Aku punya semangka 3 nih. Ya sudah kita tuker. Aku butuh nanasmu untuk bikin jus nanas misalnya.
ditukar gitu. Nanti habis berburu dapat apa namanya? Dapat kelinci liar misalnya atau ayam hutan. Nah, ditukar sama tetangganya. Ini aku minta apa? Itu batu menhir misalnya. Ditukar sama makanan. Nah, itu ekonomi zaman kuno, zaman purba. Nah, sekarang sudah digantikan dengan uang, resource, sebagai resource itu tadi. Nah, karena untuk mencari resource komoditas sudah susah. Anda mau berburu apa sekarang? Kemana? Hutannya sudah nggak ada, ya kan? Nah, makanya dimunculkan uang supaya roda ekonomi ini bergerak. Nah, sebenarnya kita kan melakukan pertukaran. Kita beli kopi ini kan menukar. Nah, minta kopinya dong, nih aku tuker uang lembaran 20.000 dan 5.000. Nah, terjadi pertukaran. Gitu. Nah, itu inti dari ekonomi. Gitu. Nah, ada transaksi ekonomi itu terbangun di atas transaksi, ya kan? Pertukaran. Ada aktivitas yang berlawanan tadi. Nah, give and get and give. Nah, ini terimplementasi juga di siklus-siklus SIA ini, sistem informasi akunting. Nah, kita lihat di revenue cycle. Revenue cycle itu mengakomodir semua aktivitas jual menjual. Kita give goods, kita memberikan barangnya, kita dapat cash, dapat uang dari customer. Nah, lalu uangnya lari kemana nih? Got cash from payment. Larinya ke sini, GL and reporting system. Dibayarkan, masukin ke kas perusahaan. Nah, yang ngurusin orang finance. Kalau revenue cycle yang ngurusin orang sales. Begitu pembayaran direalisasi ya orang finance yang turun. Nah, dapat cash. Orang finance itu ya ngatur lalu lintas keluar masuknya uang di perusahaan. Dapetin cash dari hasil penjualan tadi. Nah, habis itu dia ini alokasi uang, alokasi budget ke departemen A, B, C, ini butuh apa, butuh apa, butuh apa. Nah, di sini tadi get cash itu dia dapat cash dari revenue cycle. Nah, give cash-nya dia give cash kedua arah. Yang pertama ke expenditure cycle, siklus pengeluaran. Yang kedua ke HR cycle, siklus human resource. Nah, kita lihat yang ke expenditure cycle. Cash dari tim finance yang dikasih oleh tim finance tadi itu untuk apa? Untuk membeli bahan mentah, bahan baku, atau membeli barang-barang yang dibutuhkan. Nah, ini makanya expenditure cycle itu mengakomodir semua aktivitas pengadaan atau pembelian di dalam perusahaan. Expenditure. Nah, dia pasangan dualitas ekonomisnya adalah give cash, kasih uang, dapat barang gitu. Nah, barang mentahnya, raw materialnya itu kemudian dilempar. Ini yang jual vendor ya. Setelah dapat dikirim oleh vendor sampai dilempar ke production cycle, siklus produksi. Pabrik misalnya itu ada siklus produksinya. Bikin sesuatu ya, pabrik kerupuk, pabrik rokok, bikin kerupuk, bikin rokok, pabrik roti, bikin roti. Nah, sebelum masuk production cycle, kita lihat lagi arah give cash yang satunya ke HR cycle, human resource. Untuk apa? Ya untuk merekrut karyawan, untuk merekrut pekerja.
labor. Nah, kita kasih gaji gitu, dapat pekerjaan. Nah, HR cycle, labornya yang sudah direkrut tadi dilempar ke production cycle juga di sini. Jadi ada labor, ada raw material, semuanya masuk ke production cycle. Artinya apa? Artinya dua-duanya itu harus ada, barulah bisa menghasilkan finish good, barang jadi, produk jadi. Harus ada pekerja dan harus ada yang akan dikerjakan. Gitu. Bahan yang mau diolah itu harus ada. Nggak bisa salah satu nggak ada misalnya. Bahan mentahnya ada tapi pekerjanya nggak ada. Ya, siapa yang mau ngolah ya nggak akan jadi barang jadi itu. Nggak akan jadi produk. Lah yang ngerjain nggak ada. Ya, pekerjanya ada, bahan bakunya nggak ada lah mau ngerjain apa? Nganggur semua. Akhirnya dirumahkan ya. Tutup pabriknya. Jadi dua-duanya ini harus ada. Baru kemudian produk jadi itu bisa dihasilkan. Nah, produk jadi yang dihasilkan ini dilempar lagi ke revenue cycle. Untuk apa? Untuk dijual. Begitu terus seterusnya. Siklus ini muter terus gitu. Sampai kapan? Misalnya Anda bertanya-tanya. Siklus ini dimulai ketika satu bisnis atau perusahaan itu mesin bisnisnya mulai berjalan. Mulai cari customer, pabrik mulai jalan, menghasilkan produk. Atau Anda misalnya kerja di software development gitu, mulai tim salesnya cari-cari customer, Anda mulai ngoding, bikin terlibat di project, bikin produk gitu kan. Nah ini siklus ini jalan. Nah berhentinya kapan ya? Ketika perusahaannya tutup, bisnisnya tutup. Nah contoh Pizza Hut di Amerika misal, yang kabarnya tutup ya, kalau nggak salah ya. Nah itu siklus ini sudah berjalan di Pizza Hut sana, itu sudah puluhan tahun. Tiap hari, terus muter terus. Nah, sampai akhirnya dia tutup baru berhenti siklusnya. Nah, itu jawabannya. Nah, lalu di sini ada panah dari ekspenditur langsung revenue. Ini untuk mengakomodir bisnis yang tidak ada manufakturnya. Ada ya Pak? Ada. Anda kalau misalnya jadi dropshipper di Tokopedia, nah itu ini nggak pakai production cycle, langsung ini. Jadi apa? Agen properti, ya sama ini. Gitu. Jadi intinya orang-orang yang jadi distributor, agen, broker itu mereka nggak ada production cycle-nya. Nah, adanya expenditure cycle langsung revenue cycle. Beli barang atau jasa ya langsung dilempar, dijual lagi. Gitu. Oke, jadi itu inti dari siklus ini, siklus sistem informasi akunting ini dan hubungannya gitu.